Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, ketemu lagi dengan Bapak pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kalian semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Nah anak sekalian, dengan Bapak kali ini di materi bimbingan konseling, kita akan membicarakan berkaitan dengan berkomunikasi yang baik gitu ya. Nah kenapa kita akan membahas ini? Karena terkadang kita setiap hari, setiap saat, harapan kita sebagai orang yang sudah dewasa, orang yang sudah menginjak apalagi di usia SMP dan SMA, tentunya kita ingin disebut orang yang soleh atau anak yang soleh. Tapi terkadang di balik itu semua, tangan kita banyak orang-orang yang di hadapan kita mungkin tidak semua baik, sehingga kita mungkin kadang-kadang sering berkata-kata hal-hal yang tidak mengenakan, sehingga indikasinya adalah kita tidak bisa berkata-kata baik dan seterusnya. Nah, maka dari itu kita hari ini mencoba dan bismillah kita berdoa, mudah-mudahan mulai hari ini dan selanjutnya kita bisa menjadi orang yang baik dan berkomunikasi pun kita selalu baik. Nah, kita lihat di sini ya, anak-anak sekalian, tentang komunikasi. Nah, sebelumnya Bapak pengen tanya kepada kalian, nah kira-kira apa sih itu komunikasi? Gitu ya. Itu terlihat kalimat, mungkin kalimat komunikasi yang sering kalian pakai, yang sering kalian dengar gitu ya, dan mungkin kalian sering setiap hari berkomunikasi dengan siapapun, dengan orang di rumah, dengan teman-teman dan seterusnya gitu ya. Nah, secara kesimpulan gitu, komunikasi itu adalah merupakan sebuah cara penyampaian pesan kepada orang lain gitu ya. Nah, dan selanjutnya juga komunikasi juga dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya melalui surat, kemudian menggunakan gerak badan, bahasa dengan bahasa isyarat, ataupun dengan tentunya berbicara gitu ya. Nah, itulah berkaitan dengan komunikasi. Kalian pasti sudah paham ya. Nah, kita selanjutnya kita lihat. Nah, kira-kira macam-macam komunikasi ini kalian sudah tahu gak kira-kira macam-macam komunikasi itu apa saja gitu ya. Nah, mungkin kalian sudah pernah baca, atau mungkin kalian sudah pernah mendengar atau nonton video-video streaming di YouTube, atau kalian nonton di berita dan seterusnya gitu ya, berkaitan dengan pembahasan komunikasi ya. Nah, komunikasi itu dibagi dua. Yang pertama adalah ada komunikasi verbal gitu ya, dan selanjutnya adalah komunikasi non verbal gitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan komunikasi verbal gitu ya? Nah, komunikasi verbal itu komunikasi merupakan penyampaian pesan kepada orang lain yang dilakukan secara lisan atau berbicara gitu ya, dan secara tertulis. Kemudian komunikasi juga bisa melalui berbicara dapat kita lakukan baik secara langsung maupun secara tidak langsung gitu ya. Nah, berkaitan dengan berbicara secara langsung itu dilakukan dengan tatap muka atau bertemu langsung gitu kan. Nah, kalau sedangkan berbicara tidak langsung, maka misalnya dilakukan melalui telepon. Nah, tentunya yang sering kalian lakukan adalah komunikasi itu melalui gadget kalian atau melalui handphone kalian gitu ya. Apalagi kita sekarang dalam kondisi yang seperti ini, tentunya kita banyak berkomunikasi dengan siapapun, dengan keluarga, dengan teman, dengan sahabat dekat dan seterusnya. Itu pasti persentase terbesar kita menggunakan gadget, tentunya bisa melalui sosial media gitu ya. Nah, di sini adalah yang kita sudah paham berkaitan dengan komunikasi verbal. Itu adalah komunikasi yang penyampaian pesannya kepada orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, secara lisan juga ataupun secara tulisan gitu ya. Nah, selanjutnya gitu ya, yang tadi yang kedua yaitu komunikasi secara non verbal. Nah, komunikasi secara non verbal itu merupakan penyampaian pesan kepada orang lain yang dilakukan. Nah, salah satunya dengan gerak tubuh, ada ekspresi wajah gitu ya. Nah, dan bahkan dengan bisa suara gitu ya, bukan dengan kata-kata. Dan kadangkala untuk memperjelas pesan yang disampaikan, misalnya dengan berjabat tangan, kemudian dengan teriakan di tempat ramai ketika kalian memanggil teman gitu ya. Nah, itu kalian bisa, mudah-mudahan dengan itu bisa dipaham ya, sudah membedakan apa komunikasi verbal dan apa komunikasi non verbal. Nah, anak-anak sekalian, kemudian kita ketika sudah paham tentang
tadi pengertian komunikasi dan macam-macam komunikasi, maka apa sih tujuannya komunikasi yang baik gitu ya? Apa tujuannya kita mempelajari, memahami tentang komunikasi yang baik gitu ya? Nah, salah satu secara simpel adalah agar dapat dipahami, kemudian juga dapat dimengerti, dan apa yang disampaikan itu dapat diterima oleh orang lain, dan tentunya ucapan perkataan kita itu adalah tidak membuat orang tersinggung atau membuat orang sakit hati gitu ya. Nah, dan kita juga sudah bisa merasakan bagaimana kalau kita berbicara dengan teman kita, kalau kita berbicaranya dengan cara yang tidak baik, dan juga kita bisa merasakan perkataan atau ucapan kita ketika kita perkataan yang baik gitu ya. Nah, karena kalian juga sering komunikasi di kelas dengan teman, mungkin di rumah dengan adik, dengan siapapun, otomatis kalian akan bisa merasakan ketika kalian melakukan dua hal tadi gitu ya, melakukan komunikasi dengan baik, bagaimana kalian merasakannya, kemudian kalau kalian komunikasi dengan baik, kalian juga bisa menyembuhkan bagaimana manfaat dan rasanya gitu ya. Nah, itu pada intinya pembahasan kali ini adalah bagaimana kita mempelajari berkomunikasi dengan baik. Intinya kita belajar bagaimana kita mengukur, berhati-hati ketika kita akan berkomunikasi dengan siapapun gitu ya. Nah, yang selanjutnya, ketika hal-hal yang paling penting adalah ketika kita berkomunikasi dengan siapapun, itu adalah yang paling penting adalah kita harus menjaga etika, atau kita sering mendengarnya dengan akhlak gitu ya. Nah, salah satu contoh adalah kalau kalian berbicara sedikit saja kasar, mau itu depan orang yang di atas kalian usianya atau dengan teman kalian, ketika kalian sedikit saja keluar perkataan yang tidak enak, maka kasar yang orang bilang kamu gak punya akhlak, kamu gak punya etika. Nah, itu artinya kalau kita akan melakukan komunikasi, maka tentunya harus menjaga etika atau akhlak gitu ya. Dan turunnya adalah kita harus dibarengi dengan sopan, santun gitu ya. Nah, baik dikala kita berkomunikasi secara langsung maupun secara tidak langsung gitu ya. Nah, kemudian anak-anak sekalian, karena kita adalah belajar di sekolah Islam dan kita juga beragama Islam, memegang dinullah, agama Allah, maka tentunya ketika kita melakukan sesuatu atau kita akan berbuat sesuatu, maka tentunya kita harus berdasarkan apa yang diajarkan dalam agama kita ya. Sehingga hal kecil adalah Islam mengajarkan ketika kita menyapa, ketika kita bertemu dengan siapapun, apalagi dengan sesama muslim, sesama orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW mengajarkan idza laqitahu fasalim alaihi. Artinya apabila kalian bertemu atau menyapa gitu ya dengan sesama teman kalian, dengan guru, dengan orang tua, dengan siapapun gitu ya, maka afsus salam, maka kita harus berusaha menyebarkan assalam gitu ya. Ketemu dengan kalau kalian pulang sekolah ke rumah, maka ucapannya assalamualaikum gitu ya. Kalian bertemu dengan teman, assalamualaikum gitu ya. Dengan ketemu dengan guru, assalamualaikum. Maka itulah Islam mengajarkan kepada kita agar kita terus senantiasa berkomunikasi dengan baik. Karena orang yang berkomunikasi dengan baik tentunya akan memberikan banyak kebermanfaatan kepada tentunya semua orang yang kita sapa. Maka dengan kalimat assalamualaikum itu adalah bagian dari orang saling mendoakan gitu ya. Maka tentunya Allah sangat menyukai terhadap perbuatan itu. Nah, kali ini yang akan Bapak tekankan adalah pada kalian semua. Nah, Bapak mengamati anak-anak zaman sekarang gitu ya, mudah-mudahan kalian tidak gitu ya. Nah, anak-anak zaman sekarang gitu ya, kalau mau menyapa kepada siapapun, entah itu gurunya, kita melalui sosial media tentunya nih yang perlu diperhatikan. Ketika kita menyapa di sosial media, entah itu lewat aplikasi WA atau WhatsApp, kemudian Instagram gitu ya, atau aplikasi-aplikasi yang lainnya yang kalian bisa pakai, maka Bapak sedang lihat tidak memakai salam gitu ya, tidak menggunakan ciri khas tentang orang Islam atau yang diajarkan sesuai ajaran Islam gitu ya. Tiba-tiba kebanyakan orang itu apa yang ia akan sampaikan kepada guru ya tiba-tiba langsung aja sampaikan. Ya, tetapi Islam mengajarkan bahwa kepada siapapun kita akan menyapa gitu ya, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka kalimat yang pertama adalah mengajarkan assalamualaikum gitu ya. Nah, maka tentunya di sini inti dari
pembelajaran BK hari ini berkaitan dengan berkomunikasi dengan baik adalah yuk kita sama-sama gitu ya membudayakan kembali gitu ya. Apabila sampai hari ini kadang kita lupa mau WA guru gitu ya, mau WA orang tua atau WA siapa, maka biasakan diawali dengan ucapan salam gitu ya. Karena kita ucapan salam itu tidak berat gitu ya. Bahkan kalau kita konsisten maka Allah akan senantiasa memberikan keberkahan buat kita semua gitu ya. Nah, Bapak titip sekali lagi, kalau kalian hari ini mau ada keperluan apapun dengan guru, maka diawali dengan ucapan assalamualaikum. Nah, dengan Pak siapa gitu ya, dengan Bu siapa, maka baru kalian langsung apa yang kalian sampaikan silakan ditulis gitu ya. Itu biar kita membudayakan mengamalkan hadis-hadis atau amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan sekaligus juga kita mendidik diri kita menjadi orang yang senantiasa memelihara kebaikan sesuai yang diajarkan agama kita gitu ya. Nah, anak sekalian, itu saja yang bahas hari ini berkaitan dengan materi bimbingan konseling, dan tempatnya kita membahas tadi temanya adalah berkomunikasi dengan baik. Mudah-mudahan kalian sedikitnya bisa paham mungkin ya, dan itu materinya tidak sulit gitu ya. Dan pada intinya di materi kali ini Bapak sama-sama mengajak gitu ya, kita bareng-bareng untuk membiasakan diri kita, karena kita sampai Allah Subhanahu wa taala menentukan azal kita akan berpegang teguh terhadap agama Islam, maka kita sama-sama menyapa orang, kemudian kita mengawali dalam komunikasi apapun, maka kita harus senantiasa berkomunikasi baik. Salah satu caranya adalah langkah awalnya kita menyebarkan salam, kita mengucapkan salam. Nah, anak-anak sekalian, nah kita sudah berakhir materi ini, dan setelah kalian paham menyimak video ini, maka kalian silahkan untuk mengerjakan kuis gitu ya, di aplikasi yang ada di belakang Bapak ini ya, di akses psikologi. Silahkan kodenya kalian lihat, dan kemudian jangan lupa kerjakan soalnya, insya Allah tidak akan sulit ya, jawab dengan sebaik-baiknya gitu ya. Oke, anak-anak sekalian, itu saja. Bapak doakan mudah-mudahan kalian semua di sana dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa menjaga akhlak gitu ya. Kalian senantiasa berusaha menjadi orang yang baik, dan tentunya kepada siapapun kalian selalu berbuat baik dan berkomunikasi dengan baik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.